Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eri Saputra, mahasiswa Administrasi Bisnis semester 4C dengan NIM 23308111072. Sebagai pemenuhan evaluasi akhir semester mata kuliah Manajemen Operasional, di video ini saya akan mereview 3 materi yang sebelumnya sudah disampaikan oleh rekan saya. Adapun materi yang akan disampaikan diantaranya strategi lokasi dari kelompok 4, SDM, desain pekerjaan dan pengukuran kinerja dari kelompok 6, dan pemeliharaan dari kelompok 10. Untuk materi pembahasan yang pertama yaitu tentang strategi lokasi. Strategi lokasi adalah proses memilih tempat operasional bisnis yang paling strategis untuk mendukung tujuan perusahaan, menjangkau pasar yang tepat, dan memaksimalkan efisiensi serta keuntungan. Terdapat 3 pemilihan strategi dalam menentukan lokasi. Yang pertama, memperluas fasilitas yang sudah ada. Opsi ini melibatkan penambahan area atau sumber daya pada lokasi yang sudah ada. Keuntungannya, tidak perlu mencari lokasi baru, biaya awal yang dapat lebih rendah, serta sudah terdapat infrastruktur yang tersedia. Namun kerugiannya, memiliki keterbatasan ruang atau kendala lain yang terkait dengan lokasi yang sudah ada. Yang kedua, mempertahankan lokasi dan menambah fasilitas baru. Opsi ini berarti membangun atau menyewa fasilitas baru di lokasi yang berbeda, sementara fasilitas yang sudah ada tetap beroperasi. Keuntungannya bisa menjangkau pasar baru atau memperluas jangkauan layanan, namun perlu mempertimbangkan biaya tambahan untuk fasilitas baru dan koordinasi antara kedua lokasi. Dan yang ketiga yaitu menutup tempat fasilitas lama dan pindah ke lokasi baru yang lain. Dengan melibatkan penutupan fasilitas yang ada dan pemindahan seluruh operasi ke lokasi yang baru. Keuntungannya, mendapatkan lokasi yang lebih strategis, lebih luas, atau lebih sesuai dengan kebutuhan saat ini. Namun, pilihan ini memiliki risiko tinggi karena membutuhkan biaya besar untuk relokasi dan juga bisa kehilangan pelanggan yang sudah ada, serta membutuhkan waktu untuk membangun kembali reputasi di lokasi yang baru. Keputusan lokasi sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor penting, di antaranya yang pertama produktivitas tenaga kerja, yang kedua risiko nilai tukar mata uang, yang ketiga biaya operasional dan investasi, yang keempat risiko politik, nilai, dan budaya setempat, yang kelima kedekatan dengan pasar dan pemasok, dan yang keenam kedekatan dengan pesaing. Untuk mengevaluasi berbagai alternatif lokasi, terdapat beberapa metode yang bisa digunakan. Antara lain, yang pertama, metode pemeringkatan faktor. Merupakan metode penentuan lokasi yang mementingkan adanya objektivitas dalam proses mengenali biaya-biaya yang sulit untuk dievaluasi. Metode ini mempertimbangkan aspek-aspek kualitatif seperti kualitas tenaga kerja, pendidikan, dan rekreasi. Yang kedua, analisis biaya volume. Dilakukan dengan membandingkan biaya tetap dan variabel dari tiap lokasi. Memetakan biaya setiap lokasi dengan biaya untuk sumbu vertikal dan jumlah produksi tahunan untuk sumbu horizontal. Lalu memilih lokasi dengan biaya total terendah. Yang ketiga, metode pusat gravitasi, yaitu teknik matematis untuk menentukan lokasi pusat distribusi yang paling optimal dan efisien terhadap jarak dan permintaan. Metode ini juga digunakan untuk menentukan lokasi pusat distribusi menjadi minimum. Dan yang keempat, model transportasi, yang digunakan untuk menentukan jumlah barang yang dikirim dari berbagai titik pasokan ke titik permintaan, dengan tujuan meminimalkan total biaya pengiriman dan produksi. Untuk bisnis jasa, terdapat beberapa pertimbangan khusus dalam strategi lokasi, seperti daya beli konsumen di area tersebut, kesesuaian antara pelanggan dan demografi wilayah, tingkat persaingan, keunikan lokasi dibanding pesaing, kualitas fasilitas fisik, kebijakan operasional, dan kemampuan manajemen. Dan terakhir, penggunaan sistem informasi geografis atau SIG menjadi semakin penting. Dengan SIG, perusahaan bisa menganalisis data spesial seperti kepadatan penduduk, infrastruktur, dan pola lalu lintas untuk menentukan lokasi yang paling potensial. Strategi lokasi yang tepat dapat menjadi keunggulan kompetitif utama, sekaligus mendukung pertumbuhan bisnis secara jangka panjang.
Materi yang kedua yaitu SDM, desain pekerjaan dan pengukuran kinerja. Strategi sumber daya manusia bertujuan untuk mengelola tenaga kerja dan merancang pekerjaan secara efektif dan efisien. Dalam pelaksanaannya, strategi ini menghadapi berbagai kendala seperti perubahan musiman produk, teknologi, keputusan lokasi kerja, dan tata ruang operasional. Perencanaan tenaga kerja mencakup kebijakan stabilitas ketenagakerjaan dan pengaturan jadwal yang fleksibel, seperti flex time dan status paruh waktu. Selain itu, penggolongan dan aturan kerja juga disusun untuk meningkatkan efisiensi dan moral karyawan. Dalam desain pekerjaan terdapat 5 pendekatan utama. Yang pertama, perluasan pekerjaan. Perluasan pekerjaan ini terdiri dari job enlargement, job rotation, dan job enrichment, dapat membantu meningkatkan variasi dan kepuasan kerja. Yang kedua, spesialisasi tenaga kerja. Spesialisasi ini mempercepat pembelajaran dan mengurangi waktu kinerja. Yang ketiga, pembentukan tim mandiri. Tim mandiri memberikan otonomi lebih, akan tetapi terdapat keterbatasan berupa perlunya biaya pelatihan dan upah yang lebih tinggi. Yang keempat, komponen psikologis. Heckman dan Oldham menekankan 5 karakteristik pekerjaan, yaitu variasi keterampilan, identitas pekerjaan, signifikansi pekerjaan, otonomi, dan umpan balik. Dan yang kelima, motivasi dan sistem insentif. Digunakan untuk memotivasi pekerjaan berdasarkan produktivitas. Metode analisis digunakan untuk mengevaluasi efisiensi dan keselamatan kerja. Teknik yang digunakan diantaranya diagram alur atau flow chart, diagram proses atau process chart, diagram aktivitas atau activity chart, dan diagram organisasi atau operation chart. Diagram-diagram ini membantu memvisualisasikan proses dan menemukan potensi perbaikan. Standar tenaga kerja dan metode penetapan. Dalam pengukuran kerja, standar tenaga kerja digunakan untuk menentukan waktu yang dibutuhkan dalam menyelesaikan tugas. Adapun metode yang digunakan antara lain studi waktu, pengalaman historis, standar waktu yang ditetapkan sebelumnya, dan pengambilan sampel kerja. Terakhir, etika dalam pengukuran kerja. Etika dalam pengukuran kerja sangat penting. Prinsip-prinsip etika harus dijaga, termasuk keadilan dalam standar kerja, keselamatan pekerja, transparansi, dan perlakuan yang setara. Manajemen harus bekerja sama dengan serikat pekerja dan lembaga terkait untuk memastikan proses yang adil dan sesuai regulasi. Untuk materi yang ketiga yaitu pemeliharaan. Pengertian pemeliharaan dan keandalan. Pemeliharaan adalah seluruh kegiatan yang dilakukan untuk menjaga peralatan dan sistem agar tetap berfungsi dalam kondisi optimal. Sementara itu, keandalan adalah peluang atau probabilitas bahwa mesin akan bekerja baik selama periode tertentu. Tujuan pemeliharaan. Tujuan utama dari pemeliharaan menurut Japan Institute of Plant Maintenance dan konsultan TPM India meliputi memperpanjang umur fasilitas, menjamin ketersediaan mesin, meningkatkan keselamatan kerja, mengurangi biaya pemeliharaan, memastikan performa mesin tetap optimal, mengurangi kebutuhan stok suku cadang, dan menjaga koordinasi antar fungsi di dalam perusahaan. Jenis-jenis pemeliharaan. Secara umum, pemeliharaan dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama pemeliharaan terencana, seperti preventive maintenance, yaitu pemeliharaan rutin untuk mencegah kerusakan, overhaul, yaitu perbaikan besar secara berkala, opportunity maintenance dilakukan pada saat ada peluang produksi berhenti, dan replacement atau penggantian komponen. Sedangkan yang kedua yaitu pemeliharaan tidak terencana. Biasanya dilakukan pada saat alat benar-benar mengalami kerusakan atau run to failure. Salah satunya yaitu predictive maintenance, dilakukan berdasarkan kondisi mesinnya, apakah masih bisa beroperasi atau sudah tidak bisa beroperasi. Strategi pemeliharaan. Strategi pemeliharaan yang efektif memerlukan sumber daya yang cukup, personil terlatih, perencanaan dan prioritas perbaikan yang jelas, kemampuan mendeteksi penyebab kerusakan, dan perencanaan material yang berdampak. Adapun kegagalan dalam pemeliharaan bisa berdampak besar pada terganggunya operasional, turunnya reputasi, hilangnya profit, dan bahkan pelanggan yang merasa tidak puas atau kecewa.
rumus-rumus pemeliharaan. Beberapa indikator yang digunakan dalam pemeliharaan antara lain, yang pertama MTBF, Mean Time Between Failure, yaitu total waktu operasional dibagi jumlah kerusakan. Yang kedua MTTR, Mean Time to Repair, total waktu perbaikan dibagi jumlah kerusakan. Yang ketiga Availability, MTBF dibagi MTBF plus MTTR, atau waktu operasional dibagi waktu operasional plus waktu standby. Dan yang keempat, failure rate. Jumlah kegagalan dibagi total waktu operasional. Nah, dengan strategi pemeliharaan yang tepat, perusahaan bisa menjaga kelangsungan proses produksi, menghemat biaya jangka panjang, dan meningkatkan efisiensi secara menyeluruh. Mungkin itu saja pembahasan dari materi ini saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat dan membantu menambah pemahaman terkait manajemen operasional. Lah kalian suka, dislike kalau gak suka. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.